Hai, welcome back to Bahasa Little Project. Selamat datang kembali di Bahasa Little Project. Ini merupakan pelajaran ketiga level pertama di mana kita belajar bahasa Inggris secara komprehensif, selangkah demi selangkah. Oke, jadi kalau kalian sudah mengikuti dari pelajaran pertama, mantap. Kalau belum, balik dulu. Oke, balik dulu ke pelajaran pertama. Jadi biar nggak melompat. Pelajaran pertama dulu, baru ke sini. Nah, sekali lagi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah review. Jadi saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan kalian untuk mereview dulu. Oke, jangan buru-buru, baru lanjut. Lalu siapkan pulpen. Oke, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya sebanyak-banyaknya di kolom komen di bawah. Oke, nah sekarang kita review sedikit. Kita selalu ingatkan bahwa dalam bahasa Inggris yang paling penting adalah pemahaman waktu. Jadi kalian harus benar-benar sadar apakah kalian ngomong dalam dunia present, kebiasaan, apakah dalam dunia lampau, past, atau masa depan, future. Oke, hari ini kita masih belajar di present tense atau dunia kebiasaan. Oke, dunia sehari-hari. Oke, dan sekarang kita akan belajar menggunakan objek. Objek itu apa? Kata benda. Nah, jadi contohnya saya makan nasi. Ya, nasinya ini namanya objek. Jadi saya makan apa? Makan nasi. Oke, jadi kita akan hari ini menambah kosakata kalian biar semakin banyak. Oke, jadi pertama ada nasi, rice. Oke, rice. Ada water. Ingat, lagi-lagi harus saya ingatkan, harus dicatat cara bacanya. Jangan hanya belajar penulisannya, tapi nggak tahu cara baca, itu juga salah. Harus tahu penulisan dan juga cara baca, biar nanti pas kalian speaking, kalian bisa dimengerti dengan baik oleh orang-orang, oke? Jadi itu, jadi rice, water, lalu TV. Nah, kayaknya kita udah sempat bahas ini. Jadi harus belajar mengucapkan V dengan bagus ya. Bedakan F sama V. Kalau F, itu misalnya ferry, kapal ferry kan, kapal laut, itu ferry, itu F. Tapi kalau V, ini cara bacanya, V, televisi. Kebanyakan orang Indo emang nggak bisa mengucapkan V dengan baik. Kebanyakan kita pasti bilangnya televisi, bukan televisi. Tapi untuk bahasa Inggris, agar nanti skor speaking kalian bagus untuk IELTS, TOEFL, dan juga ketika ngomong sehari-hari, harus belajar mengucapkan V dengan bagus. TV. Oke, lalu ada book, buku. Oke, lalu ada school, sekolah. Kita udah sempat menggunakan beberapa kalimat itu. Nah, ini contoh penggunaannya aja biar kalian semakin ingat. I eat rice. You drink water. We watch TV. They read a book. He goes. Nah, sekarang ini yang penting. Ini yang penting yang akan kita bahas dulu beberapa saat. Jadi sejauh ini kalau kalian benar-benar menguasai pelajaran kedua, kalian sudah paham bahwa kalau subjeknya he, she, dan it, oke, dia ditambah s. Iya kan? Mudah-mudahan ingat. Tapi ada beberapa pengecualian di mana kata kerjanya tidak hanya ditambah s, kayak ini, she eats, tapi malah ditambah es, ada tambahan e-nya. Lalu kenapa? Kenapa yang satu ditambah s, yang satu ditambah es? Nah, catat. Jadi kalau katanya berakhiran, oke, sekarang saya juga tuliskan di sini. Kalau katanya berakhiran h, oke, lalu o, lalu x, lalu z, dan y, itu dia tidak ditambah s saja, tapi ditambah es. Oke, jadi kalau kalau kata kerjanya berakhiran H, O, X, Z, dan Y, dia ditambah ES, bukan ditambah S saja. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pisahkan, pergi kan berakhiran O, go. Ya kan, berakhiran O, makanya dia bukan ditambah S saja, tapi ditambah ES. Nah, catat itu.
Jadi di sini yang paling penting di pelajaran ketiga adalah kalian harus bisa membedakan kapan kalian menggunakan tambahan S, kapan kalian menggunakan tambahan ES. Itu yang paling penting. Oke? Jadi jangan semuanya kalian tambah S tanpa melihat akhiran hurufnya. Ingat kalau dia berakhiran huruf ini, H, O, X, Z, dan Y, itu dia ditambah ES, bukan ditambah S. Dan aturan ini pun ada lagi aturan lanjutannya, yang nanti kita akan pelajari di masa depan. Tapi untuk pelajaran ketiga sekarang, biar kalian tidak terlalu banyak belajar, pahami aja kalau dia berakhiran H, O, X, Z, dan Y, dia ditambah ES, bukan ditambah S. Jadi itu ya, itu pelajaran paling penting hari ini, penambahan ES. Jadilah dia, he goes to school. Oke, cara bacanya bukan goes ya, goes. Goes. Ada U-nya, goes. Goes. He goes to school. Ingat, kedepannya kita nggak akan tuliskan cara baca, karena kita pengen kalian yang benar-benar kenalan sama katanya dan benar-benar mencatat dengan baik. He goes to school. Oke, kita lanjut dulu. He eats rice. Nah, ini karena berakhiran T kan, jadi tinggal ditambah S doang. She eats rice, bukan he eat rice. She eats rice. Dia makan nasi. Yang terakhir ada it drinks water. Itu minum air. Itu di sini bisa binatang atau apa aja. Oke, nah itu dia. Nah, sekarang kita belajar bercerita. Oke, kita belajar bercerita lagi sambil mereview. Yang pertama, I eat rice. Ini harusnya kalian udah jago ini. Kalian udah bisa bilang, I eat rice, we eat rice, you eat rice, he eats rice, she eats rice. Itu harus udah bisa. Kemudian you drink water. Harus udah bisa mengucapkan water dengan baik. Bukan water, tapi water. Jadi itu R-nya. Dalam bahasa Inggris, R itu tidak diucapkan dengan jelas. Kalau dalam bahasa Indonesia kan water, ya kan, bergetar R-nya. Tapi dalam bahasa Inggris itu nggak begitu diucapkan, water. Jadi you drink water, water. Boleh, water juga boleh. Intinya water, jangan terlalu digetarkan. Itu intisari kalau pengen pengucapan kalian semakin bagus. R-nya jangan terlalu bergetar. Oke, bukan water, tapi water. Oke? Nah, lalu ini juga ada lagi, he goes to school. Ingat lagi perbedaan ES dan perbedaan S. Oke, she eats rice. Oke, we watch TV. Oke, they read a book. Oke, itu kalian tentu udah tahu. By the way, artinya sebuah. Ini artinya sebuah. Cara bacanya Mereka membaca sebuah buku. Jadi buat yang belum tahu silakan dicatat. Oke, artinya adalah Cara bacanya Cara bacanya artinya adalah sebuah. They read a book. Mereka membaca sebuah buku. Oke, jadi sekarang kamu sudah bisa atau kalian sudah bisa cerita apa yang kalian lakukan setiap hari dengan lebih jelas. Iya, sekarang coba jawab. Sambil saya minum, coba teman-teman jawab itu, tulis di komen. Bisa nggak jawab itu? Apa bahasa Inggrisnya mereka menonton TV? Kalau teman-teman perhatikan dengan baik, pasti bisa menjawab tanpa masalah. Kami makan nasi. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Kamu membaca buku. Pasti bisa jawab. Silakan jawab di komen. Nanti kalau ada yang salah kita cek. Oke, jadi itu dia untuk pelajaran ketiga. Semoga berguna. Paling penting adalah perbedaan S sama ES untuk pelajaran kita hari ini. Oke, jadi semoga berguna sekali lagi. Dan buat teman-teman yang pengen belajar private sama expert, silakan cek Instagram kami. Alumni kami sudah ribuan. Dan kalian bisa nyoba kelasnya gratis sekali. DM aja kami di Instagram. Oke, kalian juga bisa menerjemahkan dokumen kalian secara tersumpah di Xspace. Kita juga ada jasa simulasi IELTS dan TOEFL. Serta kalian bisa mengundang kami untuk mengajar di tempat kalian kalau kalian pengen. Oke, semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran keempat. Terima kasih. Bye-bye.